Iya, sebenarnya ya memang akhir-akhir ini kita tahu bersama kita dipertemukan dengan kondisi cuaca yang Mm-mm. mau dikatakan kemarau tidak, mau dikatakan penghujan tidak, Mm. ya sehingga mungkin RRI mengangkat ini suatu topik yang dikatakan pancaroba ya. Kita mulai dulu dari pancaroba sebenarnya itu apa? Mhm. Pancaroba itu kita tahu bersama itu adalah kondisi di mana suatu kondisi yang ada peralihan antara musim Musim kemarau ke musim peralihan, penghujan ya. Mm-mm. atau penghujan ke kemarau ya. Mm-mm. Tapi kenapa memang sering dikaitkan dengan Kesehatan, penyakit-penyakit iya. Ha. tentu ya untuk Mm. kesehatan. Mm-mm. Memang saya juga saat ini kebetulannya Bro sudah sampaikan tadi saya seorang manajemen di rumah sakit dipercayakan Mm-mm. sebagai direktur Setia Lamongan. Mm-mm. Memang di setiap musim seperti ini terjadi peningkatan pasien di rumah sakit Oh ya. terjadi Mm-mm. signifikan ya. Ya Mm. itu mungkin sampai dihubungkan dengan bagaimana hubungannya antara perubahan musim ini dengan beberapa penyakit tertentu. Itu Mm-mm. memang nyatanya demikian, bro. Memang di Mm-mm. saat ada musim pancaroba ini, kunjungan pasien di rumah sakit itu meningkat. Mm. Jadi memang ada beberapa penyakit. Memang seperti itu keadaannya. Memang ada hubungannya Mm. dinilai dari kunjungan pasien di Mm. fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas. Mm. Sudah cukup jelas ya sampai diangkat topik-topik seperti ini ya. Mm. Memang di saat pancaroba seperti ini, memang penyakit-penyakit infeksi itu cenderung meningkat. Oh ya. Cenderung Mm. meningkat. Jadi mungkin Mm. bisa teman-teman cek saja kalau berkunjung ke rumah sakit dalam Mm. musim pancaroba, Mm. itu hampir sedikit susah untuk menemukan ruang perawatan. Oh Ruang ya. perawatan pasien. Terus Mm. itu termasuk kami di Lamongan sini, memang kadang terjadi antrian yang cukup panjang, Mm. yang menunggu dan lain sebagainya ya. Mm. Ya untuk penyakit-penyakit tersendiri ya, karena kita waktu kita terbatas, untuk penyakit-penyakit yang memang sering dihubungkan dengan apa ya, dengan musim pancaroba ini tentunya yang saya bagi saja atas dua topik, dua Mm. kelompok yang Mm. paling banyak yang ditemukan di rumah sakit dan Mm. memang menurut beberapa data. Yang pertama itu memang kita tahu bersama itu demam berdarah ya, Oh, penyakit-penyakit DBD. Mm. menyebabkan demam itu paling banyak Mm. yang ditemukan, tetapi syukurnya saat ini kunjungannya tidak meningkat secara besar, tidak Mm. meningkat secara Mm. secara ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini cukup Mm. tidak seperti tahun sebelumnya. Iya. Tetapi itu yang kita harus waspadai karena dengan ya kita sudah tahu bersama yang Mm. sudah menjadi masalah klasik kita bagaimana untuk apa namanya untuk menjaga lingkungan kita agar supaya Mm. supaya tidak memberikan ruang untuk nyamuk ini berkembang biak Iya. ya 3M plus dan sebagainya harus kita lakukan. Itu sudah kita tahu. Cuma Mm. masalahnya apakah kita melakukan itu atau tidak. Mm. Itu bro. Yang kedua, yang memang harus kita waspadai pada musim pancaroba ini adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sanitasi. Bro sudah katakan tadi kalau kita di rawan bencana, rawan tergenang banjir, bantaran sungai. Saat ini di pinggiran Danau Tondano itu ada beberapa rumah yang mungkin tergenang. Mm. Itu berhati-hati atas penyakit-penyakit yang seperti diare, demam tifoid itu yang berhubungan dengan bakteri virus karena sanitasi ya, karena terkontaminasinya sumber air kita, sumber kita mencuci piring, cuci baju dan lain sebagainya dengan apa namanya dengan sungai yang mungkin terkontaminasi dan dengan apa jamban yang mungkin yang tidak tidak terlalu mengikuti standarisasi ya untuk Mm. sebuah ban itu mungkin seperti itu bro harus kita Oke. waspadai. Selanjutnya juga ada Mm. satu ya, lebih baik kita langsung saja nanti kita diskusi. Mm. Ada satu yang paling penting juga, musim pancaroba itu seperti di Lamongan saat ini kadangkala 100 meter di depan hujan, di sini panas ya. Nah, Itu ya, sangat itu dia. membingungkan kadangkala. Mm. Itu kita berhati-hati untuk kelompok yang rentan untuk Nah. infeksi saluran pernafasan ya. Mm. Anak, bayi, anak dan orang-orang yang rentan yang sudah Mm. menderita sakit Mm. sementara kemoterapi dan lain sebagainya itu Mm. AIDS dan lain sebagainya harus menjaga kesehatan di musim pancaroba ini karena sangat rentan terkena infeksi saluran pernafasan. Nah, Mm. untuk kelompok yang rentan ini bisa mencapai pada apa namanya Mm. bisa terkomplikasi sampai saluran pernafasan bawah dan bisa ujung-ujung bisa menyebabkan kematian untuk Oke. kelompok yang rentan Iya, iya, iya. seperti itu. Apa saja langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa masyarakat Langowan itu bisa memiliki pengetahuan ataupun keterampilan yang cukup untuk menghadapi perubahan cuaca seperti sekarang ini? Iya, sebenarnya memang saya juga pas dihubungi ini sangat apa inovasi yang baik untuk kita semua ya. Mhm. Kita harus sering edukasi. Seperti saya contohkan tadi 3M plus itu ya kita kita menguras, kita Hmm. menutup, kita apa namanya kita Mhm. kita mengubur atau mendaur ulang ditambah dengan lotion, kelambu dan lain sebagainya. Mhm. Tetapi kalau kita hanya sebatas tahu, banyak orang mungkin coba di service saja banyak banyak yang tidak menjalankan itu. Hmm. Mungkin secara selaku bapak-bapak ya, lebih spesifik saja. Ya. Coba kita mulai dulu. Saya ingin mencoba apa ya, mencoba mengajak teman-teman sekalian, apalagi yang memiliki anak di rumah, karena memang saya katakan tadi kelompok yang rentan ini yang paling berbahaya yang harus kita jaga itu adalah anak-anak kita. Mhm. Termasuk demam berdarah ini.
Untuk kita orang dewasa atau yang tidak memiliki resiko yang tinggi, kita yang tidak sakit, ini bisa terkena demam berdarah tapi tidak berbahaya. Tetapi bagi Iya. anak-anak kita, bagi orang tua yang sudah lansia dan lain sebagainya, ini bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Jadi untuk bapak-bapak di rumah, marilah kita coba, karena kan bapak harus menginisiasi sanitasi rumah kita. Iya, Kita betul. mulai dulu dari hal kecil. Kita mengajak teman-teman di sekitar Languan dan sekitarnya atau teman-teman yang mendengarkan ini, coba kita mulai dari dispenser kita untuk demam berdarah spesifik ya. Dispenser kita mengangkat tempat penampungan air dari dispenser kita yang tempat cipratan air ya. Coba kita hitung berapa banyak jentik yang ada di situ. Oh, berarti harus Kalau kita rajin sering dibersihkan ya? Kalau kita sering kita sering membersihkan itu, ya mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau sudah 1 minggu 2 minggu kita tidak membuang air yang ada di dispenser kita itu, tempat penampungan air tumpah, coba hitung. Coba kita mengajak Oh, nanti iya. Bro Calvin juga ke rumah itu sering kita Iya. lupakan. Ya. Coba lihat berapa banyak jentik yang ada di tempat Iya, betul. itu salah satu dari ya kita aware saja terhadap lingkungan kita. Nanti dari situ kita sudah tahu, kita tahu ternyata memang benar ya ada jentik di sini. Kita mulai dari lingkungan rumah kita. Itu saja dulu. Selain kita berada di tempat-tempat rawan bencana ya. Ya kalau kita memang sempat tergenang oleh air walaupun hanya 1 hari, mungkin sumber air untuk kita minum, kita cuci, kita mandi, kita ambil di tempat lain dulu. Jangan langsung mengambil di sumur yang ada di situ yang sempat tergenang banjir atau sumber bor yang ada di situ, karena kita takut jangan sampai itu sudah terkontaminasi dengan sumber air yang dari luar. Harapan dan himbauan Anda, dokter, silakan. Ya tentunya selaku praktisi tenaga kesehatan ya, mengharapkan masyarakat bisa berperan serta secara holistik bersama-sama dengan puskesmas, dokter keluarga untuk yang paling pertama menjaga kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu klasik yang sudah kita dengar. Jalankan. Saya ingin mengajak teman-teman, terutama bapak-bapak, perhatikan sanitasi kita di lingkungan rumah sakit, di lingkungan rumah kita ya. Supaya kita, seperti saya contohkan tadi, lihat dispenser Anda. Apakah ada jentik di situ? Kalau dari situ sudah ada jentik, bagaimana dengan lingkungan kita? Kita aware terhadap itu. Jika pancaroba seperti ini, perhatikan kelompok yang rentan jika di rumah kita, terutama ada anak-anak kita, penerus-penerus kita, ya. Karena memang nyatanya demam berdarah dan diare itu data bisa menyebabkan sesuatu yang tidak terlalu kita inginkan. Jadi berhati-hatilah dan menjaga lingkungan kita serta keluarga kita. Dimulai dari diri kita sendiri, contohnya ya. Kita mencontohkan pola hidup kita sehat, istirahat cukup, terhadap lingkungan kita, anak-anak kita dan istri kita, serta orang tua kita. Mungkin itu bro, saya sudah sampaikan tadi, jaga kesehatan supaya kita bisa produktif sampai kapanpun kita bisa. Mungkin seperti itu. Baik, dan pastinya lebih baik mencegah daripada mengobati ya dokter ya? Iya. Kanal Informasi dan Inspirasi.